wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini aku ingin mengajak kalian semua untuk berdiskusi dan menganalisa di mana ketika kita kehilangan suatu harapan. Banyak dari kita pada hari ini, pada tahap ini yang sampai akhirnya habis untuk memiliki harapan. Dan pada akhirnya kita berada pada titik ingin menyerah karena kehilangan banyak hal. Mulai dari kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan usaha yang harus gulung tikar, serta kehilangan pekerjaan. Kehilangan merupakan sumber yang paling menyedihkan dalam hidup kita. Karena kalau kita lihat dari American of Institute Stress, disebutkan bahwa stres yang membuat orang kehilangan jati diri dia, orang yang kehilangan identitas diri dia, orang yang kehilangan tujuan hidup dia, serta kehilangan harapan. Sebenarnya dalam kondisi ini aku ngerti banget sih ketika kita mengalami kehilangan. Nah, di sini aku ingin mengajak kalian semua bersama-sama ketika kita sedang mengalami kehilangan. Seberapa besar sih kekuatan sebuah harapan dan bagaimana menemukan harapan itu ada, bahwa kita itu di tengah pandemi COVID-19 ini kita mulai banyak yang terkena PHK massal, ada usahanya yang harus gulung tikar dan mem-PHK karyawan, serta ada yang banting setir menjadi pebisnis, dan bahkan ada yang kehilangan orang-orang yang dia sayang di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan kita semua tidak akan pernah tahu sampai kapan semua ini akan berakhir. Nah, kita sendiri selalu berpikir bahwa dalam pikiran kita, kenapa sih di saat kita sedang susah dan kehilangan, kita tetap diharapkan untuk memiliki sebuah harapan. Harapan mendorong kita untuk berpikir optimis. Ibarat kata sebuah quote yang sering kita dengar, selalu akan ada secercah harapan cahaya di ujung perjalanan hidup kita yang akan kita sadari setelah kita melewatinya. Ya Allah, ternyata maksudmu untuk memberikan ujian seberat ini adalah ini ya. Ya Allah, ternyata maksudku untuk menghadapi situasi ini adalah ini ya. Nah teman-teman, kita semua sayangnya berada pada posisi grieving, losing something yang terpenting dalam hidup kita, yaitu kehilangan harapan, dimana itu jadi susah untuk memandang secara optimis. Benar gak sih yang muncul adalah pikiran negatif, dimana ada dua, yaitu tentang berpikir tentang sesuatu yang akan terjadi, yaitu tentang kehilangan itu sendiri. Dan kedua, kita berpikir tentang sesuatu yang belum pernah terjadi, itu karena ketakutan bahwa kita akan mengalami kejadian serupa. Biasanya manusia hanya mengalami dua hal itu. Kenapa dia melakukan pengulangan dalam berpikir yang membuat dia overthinking terhadap kehilangan yang dia alami sendiri. Sama kok teman-teman, aku juga pernah mengalami kehilangan itu sendiri. Udah deh, yang ada di dalam pikiran kita adalah memikirkan yang ada tahapan-tahapan ketika orang mengalami kehilangan. Pertama, reaksi manusia yang mengalami kehilangan pasti shock. Jadi kayak tanpa membedakan manusia ini dari karakter apa, dari golongan darah apa, mau keturunan mana, tetap saja namanya kehilangan, pasti sedih, kaget, frustasi, dan lain sebagainya. Nah, pada saat kehilangan, biasanya orang akan melakukan penyangkalan atas kehilangan yang dia alami. Kita biasanya akan menyalahkan pihak di luar kendali kita. Ini pasti gara-gara ini. Ini mah gak apa-apa, aku mah gak apa-apa, cuma pasti gara-gara dia. Dan kita harus menyalahkan sesuatu di luar kendali kita. Mau sampai kapan kita bisa berpikir seperti itu? Nah, pada tahapan ini, teman-teman, kalau kita terus berpikir seperti itu, maka janganlah pernah berharap teman-teman itu akan mendapatkan harapan baru. Karena mereka yang masih menyangkal, jangankan untuk berharap, mereka bahkan tidak menyadari perasaan sedih yang mereka alami. Kesehatan mental itu adalah ilmu tentang kesadaran diri. Saat kita kehilangan sesuatu dalam hidup kita, itu kita berada pada level ketidaksadaran kita, sehingga kesedihan, kemarahan atas kehilangan itu, ada di gelombang otak kita yang disebut dengan gelombang theta. Pada saat gelombang theta bekerja, kita itu sulit menyadari kenapa sih aku sedih, dan bahkan
itu kayak kita tahu kita itu sedih dan kehilangan, tapi kita nggak tahu sebenarnya yang membuat kita merasakan kita sedih itu adalah kehilangan itu sebelah mana, pada tahap mana. Ini penting banget sih teman-teman untuk segera menceritakan kepada orang-orang yang kalian percaya, seperti kepada psikolog. Nah, itulah kenapa APDS Online Indonesia memberikan konseling layanan kepada kita. Sama kok teman-teman, aku juga pernah mengalami kehilangan itu. Udah deh mikirnya yang udah berlalu dan yang belum terjadi. Jadi kita seolah-olah berada di tengah situasi dimana kita mindful dengan hari ini. Habis gimana dong? Satu hari kita harus juggling dengan jumlah ribuan pikiran otak kita. Dan setelah mengalami kehilangan itu, presentasi pikiran yang terjadi atas kehilangan itu mempengaruhi kita. Maka dari itu kenapa APDS Indonesia memberikan layanan konseling online. Salah satunya di tengah pandemi COVID-19 ini, karena teman-teman diminta kalau kalian ke psikolog atau konselor itu bukan berarti teman-teman dapat jalan keluar pintasnya. Namun kita diminta untuk membawa pikiran-pikiran di level ketidaksadaran itu terhadap kesedihan kita, diajak ngobrol, difasilitasi sampai kita sadar bahwa kehilangan itu adalah sesuatu yang perlu kita sadari. Di bawah pada gelombang alfa yang membuat kita tahu sebenarnya masalah kita itu apa. Kalau kita sudah tahu masalah kita apa, biasanya emosi yang muncul adalah frustasi terbesar yang mungkin kita akan menjadi marah, sedih, kecewa, dan pelan-pelan kita diminta untuk menerima. Nah, pada tahapan ini, menerima ini gak mudah teman-teman, karena mereka yang masih punya harapan, mereka akan terus melanjutkan hidup dengan kurva ke depan. Mereka akan belajar move on. Mereka akan belajar untuk memilih jalan keluar dengan membuat harapan yang baru. Artinya kenapa? Yaitu ketika harapan baru itu muncul, mereka akan merencanakan step. Artinya ketika harapan baru ini muncul, mereka akan merencanakan step demi step. Mereka sampai akhirnya mereka bisa berdamai dengan kehilangan yang mereka sadari. Seutuhnya ketika proses mereka menghayati kehilangan itu memang berbeda-beda teman-teman. Itu tergantung pola asuh, tergantung dari pengalaman hidup mereka, dan tergantung dari pemaknaan mereka terhadap kehilangan itu sendiri. Jadi kali ini aku ingin mengajak teman-teman semuanya. Aku tahu ini bukan momen yang mudah, bahkan aku pun menyadarinya. Di situasi ini banyak orang-orang terdekatku yang kehilangan sesuatu yang penting dalam hidupnya, dan bahkan kehilangan mereka adalah kehilanganku. Tapi di sini aku tidak boleh berhenti untuk sekedar berharap. Artinya, kalau aku berharap sesuatu, aku akan melakukan sesuatu untuk harapan itu. Dan kalau kita melakukannya dengan penuh kesadaran, maka kita akan terintegrasi dengan kondisi ini semua. Semoga Indonesia bisa segera melalui pandemi ini dan berhenti untuk menyalahkan pihak ini, pihak itu, dan stop it control. Semoga Indonesia bisa segera melalui pandemi terberat ini. Berhentilah untuk menyalahkan pihak ini, pihak itu, dan stop to control sesuatu yang gak ada power yang kita punya. Ibaratnya kita nyalahin pemerintah, kita nyalahin pihak B, kita nyalahin pihak C. Yang ada kita tuh makin emosi. Jadi lebih baik kalau memang teman-teman tidak memiliki kapasitas untuk bicara di bidang yang memang bukan kompetensi kita, stop it. Fokus pada apa yang bisa kita lakukan, dan kita move on bersama-sama untuk membuat Indonesia penuh dengan harapan ke depannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu merasa video ini bisa bermanfaat di tengah situasi pandemi ini buat sahabat, teman-teman, dan keluarga, maka silahkan kalian sebarkan sebanyak-banyaknya. Dan inilah yang membuat kita terus berharap untuk Indonesia. Semoga Indonesia menjadi motivasi untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.